warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, senang sekali melihat kalian selalu sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ayo kita tepuk fokus sama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Sekarang kalian sudah siap untuk belajar ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan hijau. Coba siapa yang tahu contoh tumbuhan hijau yang ada di sekitar kita? Coba ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Contohnya banyak ya, ada pohon mangga, pohon jambu, bunga teratai, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Tumbuhan hijau itu sangat penting karena bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Nah, di sini ada pengertian tumbuhan hijau. Apa sih itu tumbuhan hijau? Tumbuhan hijau merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Tumbuhan hijau merupakan tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Klorofil berasal dari dua kata yaitu kloro dan fil. Kloro berarti hijau dan fil berarti daun. Jadi, klorofil adalah hijau daun. Meskipun klorofil adalah hijau daun, namun tidak hanya tumbuhan yang mempunyai daun berwarna hijau yang memiliki klorofil, melainkan tumbuhan yang memiliki daun berwarna merah, atau kuning, atau oranye juga bisa mengandung klorofil. Bahkan, pada batang tumbuhan juga terdapat klorofil. Klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis dan terdapat pada daun. Faktor yang mempengaruhi penyusunan klorofil yaitu ada genetik tanaman, intensitas cahaya, oksigen, karbohidrat, unsur hara, air, dan temperatur. Tempat berlangsungnya fotosintesis berada pada daun. Pada daun juga ditemukan jaringan pagar dan jaringan karang. Kedua jaringan tersebut mengandung klorofil ya, atau pigmen hijau yang menjadi salah satu pigmen fotosintesis yang dapat menerima energi cahaya matahari. Selain itu, klorofil juga berperan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis tumbuhan. Mengapa? Karena sifat fisik klorofil yaitu memantulkan dan menerima cahaya matahari menjadi gelombang yang berbeda. Hal ini disebabkan karena mempunyai kemampuan untuk mengangkut cahaya sehingga dapat membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, ada beberapa struktur tumbuhan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar ini adalah untuk menegakkan berdirinya tumbuhan, menyerap air serta garam-garam mineral dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting karena keberadaan. Batang ini berfungsi untuk membentuk dan menyangga daun. Yang ketiga ada daun, yaitu bagian utama yang berinteraksi langsung dengan udara sekitar, sehingga kondisi udara sekitar akan langsung mempengaruhi aktivitas dalam daun. Selanjutnya yang keempat ada bunga.
kelima biji, dan yang terakhir buah. Nah, selanjutnya ada pengertian fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis membutuhkan bahan-bahan yaitu seperti air, CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan zat gula. Dengan klorofil, tumbuhan dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dapat disimpan dalam bentuk pati. Pati digunakan sebagai bahan bakar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi senyawa makanan, energi, atau glukosa. Proses tersebut yaitu dinamakan dengan fotosintesis. Makanan cadangan hasil fotosintesis dapat disimpan dalam umbi, buah, biji, dan batang. Selanjutnya, ada manfaat fotosintesis, yaitu fotosintesis itu sangat berperan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia dan lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa manfaat fotosintesis bagi tumbuhan hijau, yaitu yang pertama menghasilkan oksigen. Fotosintesis juga berperan penting dalam menghasilkan sebagian besar oksigen yang ada di atmosfer bumi. Oksigen dihasilkan melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa adanya tumbuhan yang berfotosintesis, pasokan oksigen di bumi akan hilang. Yang kedua, memproduksi energi. Jadi makhluk hidup itu sangat ketergantungan pada energi ya untuk menjalankan segala aktivitasnya dan agar hidupnya itu tetap berlangsung. Seluruh makhluk hidup di bumi ini pasti membutuhkan energi. Selanjutnya yang ketiga, menghasilkan buah dan glukosa. Apa sih itu glukosa? Jadi glukosa itu sebenarnya gula sederhana yang jadi sumber energi utama bagi tubuh kita. Makanan yang kita makan seperti nasi atau roti dipecah jadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang dipakai di dalam sel-sel tubuh kita untuk beraktivitas. Misalnya, supaya kita bisa bergerak, berpikir, dan bernapas. Kalau glukosa terlalu banyak atau terlalu sedikit di darah, tubuh bisa menjadi sakit. Selanjutnya ada manfaat-manfaat lain yang diperoleh dari tumbuhan hijau bagi lingkungan, yaitu yang pertama, mencegah akan adanya bahaya banjir dan longsor di daerah dataran tinggi. Sedangkan pada daerah pesisir, tumbuhan bakau dapat bermanfaat untuk menahan banjir dan gelombang tinggi. Selanjutnya yang kedua, menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup lain seperti unggas, ulat, serangga, dan lain-lain. Yang ketiga, menghasilkan kayu dan bagian lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia sebagai bahan baku industri, antara lain yaitu kertas, obat-obatan, kosmetik, dan tekstil. Yang keempat, dapat menyaring udara. Jadi tumbuhan menghirup gas kotor atau karbon dioksida lalu mengeluarkan oksigen, itu dapat membantu udara jadi lebih bersih dan bumi tidak terlalu panas. Yang terakhir, menjadikan lingkungan asri, teduh, dan tidak gersang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah tumbuhan hijau sangat penting karena bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Dari proses itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Selain itu, tumbuhan menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Tumbuhan bisa hidup di banyak tempat yang berbeda. Ada yang di darat, air, bahkan di pantai. Kalau tumbuhan hijau dijaga dan tidak dirusak, maka bumi akan tetap seimbang, hewan dan manusia juga bisa hidup dengan baik. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah belajar dengan baik dan semangat. Mari kita ingat kembali, tadi kita sudah mempelajari tentang
pengertian tumbuhan hijau, manfaat tumbuhan hijau, struktur tumbuhan hijau, apa itu fotosintesis, dan manfaat fotosintesis. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerja keras kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.